Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang ada di sebuah usaha yaitu Do Alif Donat. Di sini kami datang untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya terima kasih Pak karena usahanya sudah bersedia kami datangi. Di sini Pak, perkenalkan kami dari mahasiswa Unimed jurusan PGSD semester 7. Di sini nama saya Aisyah Siombing dan ini teman saya. Saya Tanta Pianti. Saya Catherine Elizabeth Sinanda. Saya Diva, Pak. Nah, di sini Pak kami datang untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan, yaitu untuk mengunjungi sebuah usaha yang mana kami memilih usaha Bapak. Semoga Bapak berkenan untuk kami wawancarai Pak. Perkenalkan diri dulu Pak, mohon maaf. Ya, perkenalkan juga saya Rahmat Hidayat. Saya usaha donat online tinggal di Laut Dendang saja ya. Pertanyaan pertama mengenai apa yang menjadi motivasi utama Bapak untuk memulai usaha donat ini? Motivasi utama karena saya kuliah di jurusan bisnis, ya kan? Jadi saya memang punya cita-cita ingin berbisnis dari saya SMA, ya kan? Dan saya sampai sekarang itu sudah saya tanamkan dari dulu. Saya ingin berbisnis. Itulah motivasi saya yang paling utama kenapa saya pilih bisnis. Kalau ditanya motivasi kedua kenapa memilih donat, awalnya donat ini peluang. Saya melihatnya ada peluang, maka saya berbisnis di sini. Gitu. Kemudian Pak, di tengah persaingan yang ketat, apa yang membuat donat Bapak ini unik dan berbeda dari kompetitor lainnya? Keunikan dari produk kita. Ya Pak. Kita punya slogan selembut kapas. Nah, jadi kalau donat lain itu pesaing kita mungkin ada Siva ataupun Jeko, ya kan? Mungkin yang paling dekat itu dari segi harga Siva lah ya kan. Tapi dia donat Siva DKS memang lebih murah gitu ya kan, 18.000. Ya, 18.000. Saya juga melakukan riset ke sana. Ya kan? Saya bandingkan kayak mana toko mereka, saya bandingkan sama toko saya. Saya bandingkan sumber daya mereka, saya bandingkan sama sumber daya saya. Saya bandingkan harga mereka, ya, semuanya saya perbandingan itu. Ya. Itulah dan sampai titik di mana memang kedepannya toko donat ini harus dimodifikasi ke depannya. Saya juga lagi mempersiapkan anggaran untuk memodifikasinya. Gitu. Jadi kalau yang kalian lihat sekarang ini belum final, gitu. Masih ada tahapan-tahapan yang ingin saya capai ke depannya. Gimana saya harapkan nanti saya bisa memenangkan kompetisi, kompetisi untuk jual donat khususnya, ya kan. Itulah. Dan untuk ini Pak, usaha Alif Donat ini udah berapa lama berdiri Pak? Alif Donat ini masih berdiri 2 tahun. Boleh nggak Pak diceritakan sejauh ini tantangan terbesar apa yang Bapak hadapi dan bagaimana cara Bapak menghadapinya? Tantangan terbesar itu banyak ya. Kalau kita pengusaha pasti banyak tantangan kita. Yang paling besar itu kurangnya informasi. Kurang bisa menjangkau pasar. Bagaimana cara Bapak memasarkan donat ini dan sejauh ini apakah secara itu efektif atau kurang efektif? Kalau saya bilang efektif, saya bilang tidak efektif ya, karena saya masih punya PR banyak sekali untuk memasarkannya. Jadi tantangan kita memang pemasaran, bagaimana penjualan ini bisa dilirik orang gitu ya kan. Karena sejauh yang saya pandang, kalau orang yang mengerti donat gitu ya kan, dia nggak akan komplain dengan harga gitu ya kan. Sedangkan orang yang mencari murah, dia pasti keberatan dengan harga segitu gitu ya kan. Kalau memang mereka mencari betul-betul donat yang enak, insya Allah di sini tempatnya gitu ya kan. Tapi masalahnya orang yang mencari donat yang enak itu tersampai nggak informasi kalau di sini jual donat yang mereka harapkan.
belum sampai tahap situ. Makanya itu kedepannya fokus kita, pengembangan kita ke bagian iklan. Lebih ke iklan, saya perbaiki ruko saya. Dalam bulan depan saya perbaiki, ini produksinya bakal dipindah ke ruko samping, ini khusus buat jualan aja gitu, dengan diharapkan kedepannya lebih ruko ini akan lebih menarik perhatian orang yang lewat. Ini kan trafficnya cukup tinggi ya, orang lewat gitu ya kan, tapi sedikit yang mampir gitu ya kan, berarti PR-nya kurang bisa membuat mata orang yang lewat itu melirik ke sini ya kan. Terus Pak, dari segi penjualan, apakah Bapak memasarkannya secara offline atau online? Dan menurut Bapak, kalau ada offline dan online-nya, bagaimana cara yang paling menguntungkan dari yang kedua ini? Sejauh ini offline sama online itu lebih bagus offline. Karena Pak, Karena tantangan di online ini kita kan kerjasamanya biasanya sama ini apa tuh, marketplace gitu ya, apa namanya, Grab, Shopee. ya gitulah, marketplace gitu yang menyediakan jasa promosi produk kita gitu, tapi mereka ngambilnya sampai 20% dari ini, dari harga produk gitu ya kan. Saya pernah jualan, saya taruh di marketplace di Shopee misalnya kan, harganya 40.000 sekotak, saya naikkan kan. Di sini 25.000, di Shopee 40.000, tapi ketika laku yang uangnya masuk ke saya ini cuma 23.000, masih lebih rendah. Sedangkan saya cek ke konsumen, mereka belinya sampai 50.000, ditambah angka harga ongkir gitu kan. Kayaknya udah nggak masuk di akal aja saya pikirkan ya kan, kalau mereka sampai beli 50.000. Jadi ya wajar-wajar aja penjualan di offline itu agak sulit gitu, karena ya potongannya terlalu besar, sampai 2 kali lipat ke konsumennya. bagaimana cara Bapak membangun hubungan dan loyalitas dengan pelanggan serta menangani feedback dari mereka? Setelah saya jalanin, kalau pelanggan yang setia itu pasti yaitu pembeli berulang ya kan. Jadi saya punya list atau pelanggan yang contohnya ini ya. Nah, saya siapkan kartu biasanya buat pelanggan orang yang udah beli 5 kali dalam sebulan kan. Di situ kan kita kelihatan, oh ini orang ini loyal gitu ya kan. Nah, walaupun saya kasih iming-iming kalau udah beli 5 kali saya gajikan 1 kotak gitu, tapi dari situ kita tahu kalau dia tuh suka sama donat kita gitu kan, dan mau beli ulang tuh, minimal 5 dalam 1 bulan ya kan. Terus ada, saya wajibkan nama sama nomor HP-nya, jadi itu bisa saya simpan sebagai database saya.